Halo kawan muda, welcome back to podcast obrolan asal. Halo guys, kita udah di episode 3 ya. Nah, saat ini episode 3 mahasiswa harus tahu. Baik lagi sama gue Ika Rajabi, host yang digandrungi oleh mahasiswi. Nah, episode kali ini pasti masih banyak dari kaum muda yang masih belum tahu tentang organisasi yang ada di lingkup kampus. Nah, makanya gue udah undang ketua BEM dan ketua DPM buat kita cari tahu lah tentang organisasi yang ada di kampus. Nah, ada Bang Acal dan Karis. Wait. Iya, gue harus. Gimana Bang Acal, apa kabar nih? Alhamdulillah baik, Kal. Ini yang enggak UAS ya kalau Bang Acal? Ya, kalau gue ikut program Kampus Merdeka di semester 6, jadi gue nggak ikut kelas reguler. Oh itu, oke. Kalau Iban sama sih kayak gue ya. Iya, lagi kurang sehat aja. Siapa nanya kabar? Oh iya kabar ya. Ini aja kurang sehat lagi. Biasa begadang terus malam kan lagi UAS. Kita kan UAS nih. Iya. Belajar aja jadinya di rumah sampai malam lupa. Oh belajar ya, belajar. Keren sih. Gue liat-liat udah glory. Kan selingan. Oh, iya kan nggak full belajar terus kita. Iya, harus ada hiburan biar Balance ya. Challenge. Nah, mungkin kaula muda masih banyak yang belum tahu nih tentang ketua BEM dan ketua DPM. Boleh silakan perkenalan diri dulu. Siapa dulu nih? Ketua DPM dulu ya, ketua Dulu ya. Oke, untuk yang belum kenal gue, kenalin di sini gue Marsal Dasyawal atau biasa lebih dikenal Acal. Gue semester 6 jurusan Sistem Informasi di Fakultas Informatika dan Komputer. Di sini gue sebagai ketua DPM. Ini untuk kedua kalinya gue kenalan lagi. Kemarin udah. Udah. Jadi nama gue Karis Gilbran. Sekarang injek ke semester 4. Kita jurusan di manajemen. Dan kebetulan juga kelas pagi juga. Jadi sekarang kesibukan ya fokus masih kuliah aja. Itu aja sih kesibukan yang bener-bener sibuk. So sibuk ya, lebih ke so sibuk ya. Oke, udah perkenalan diri. Nah, kebetulan karena ada ketua BEM dan ketua DPM nih, kita langsung aja. Gue juga pengen banyak lebih tahu dari kalian tentang definisi organisasi BEM maupun DPM. Kita dari DPM dulu deh yang dekat. Jadi untuk yang belum tahu nih, DPM itu atau perwakilan mahasiswa khususnya di Unbin ini itu lembaga legislatif tertinggi di tingkat kampus yang dipimpin oleh ketua DPM. Gitu kalau untuk definisinya. Ya. Nah, berarti kalau buat BEM, Jadi kalau untuk BEM ini penjelasan secara individu tentang sudut pandang dari saya pribadi. Kalau misalkan mau lihat definisi ya kita banyak di Google juga bisa kan. Iya. Jadi menurut saya pribadi untuk definisi BEM itu apa? Seperti singkatannya kan Badan Eksekutif Mahasiswa. Yang dimana dipimpin sama yang namanya Presiden Mahasiswa. Nah di situ untuk BEM sendiri, BEM sendiri ini adalah penyalur untuk aspirasi mahasiswa kepada pihak kampus atau baik ke dalam lingkup masyarakat. Jadi di sini dari BEM sendiri tidak sepenuhnya itu berkaitan sama pengadaan event. Ya. Jadi untuk penyaluran aspirasi bagi mahasiswa atau pula bisa jadi ke masyarakat itu ada di dalam BEM. jadi gak selalu ngadain acara mulu ya BEM ya. Oke. IO aja itu kalau ada. Iya, sering tuh malah disangka IO kita. Nah, iya benar. Yang gue tangkap lebih kalau BEM itu yang mengeksekusinya ya. Ya. Kalau DPM tuh yang bentuk mungkin seperti regulasi kayak gitu ya. Bung, ya. Ya. Oke. Kayak yang dibikin aturan-aturan. Oke. Nah, berarti kalau perannya buat kampus sama mahasiswa sendiri, bedanya BEM sama DPM apa nih perannya? Oke, mungkin dari BEM ya. Untuk peranan ke pihak kampus ya. Kalau mungkin dalam suatu pengadaan kita contoh lah ingin ada pembentukan himpunan yang benar-benar lagi kita bahas sekarang. Jadi untuk BEM sendiri di sini tetap karena himpunan itu ada di bawah naungan BEM. Kita tetap juga membangun regulasinya juga. Tetap juga nanti berkesinambungan sama pihak DPM untuk pengasahan berkaitan sama namanya legalitas. Ya, legislatif ya. Cuma ada tambahan.
Bang Aca. Kalau peran DPM dari mahasiswa ataupun dari kampus, sebenarnya DPM itu lebih ke jembatan ya. Jembatan antar kampus dan organisasi-organisasi di dalam ruang lingkup OKM atau organisasi keluarga mahasiswa di Unbin ini. Gitu. Jadi untuk aspirasi-aspirasi dari mahasiswa itu juga tanggung jawab dan fungsi daripada DPM gitu. Untuk diteruskan ke misalnya aspirasi mahasiswa ini sifatnya eksekutif. Gitu. Jadi kita akan menyalurkan itu ke BEM. Gitu. Jika itu permasalahannya adalah perihal akademik, maka kita akan menyalurkannya ke pihak kampus. Oke. Sama-sama menyalurkan lah ya Iya, berarti kalau. sama-sama menyalurkan. Cuma mungkin perbedaan yang menonjolnya di sini DPM lebih ke menerjemahkan aspirasi-aspirasi mahasiswa atau khususnya organisasi-organisasi kayak UKM Oke. itu lewat regulasi-regulasi kayak gitu. Oke. Makanya gue lihat tuh di bawah kan ada kotak apa tuh Bang? Wadah aspirasi. Wadah aspirasi ya. Tuh buat lola muda yang belum tuh atau mau ada aspirasi silakan tulis udah disediain tuh. Ya, Kertas sama silahkan di Fincom, di Fekbis sudah ada. juga ada tuh. Ya. Nah, berarti ini kan ketua BEM sama ketua DPM ya. Nah, waktu lo gue udah pernah tanya di episode pertama nih prosedurnya ketua BEM. Tapi mungkin belum ada masih ada yang belum tahu kayak ketua DPM tuh gimana sih prosedurnya, Pak? Untuk jadi ketua DPM. Kalau untuk jadi ketua DPM itu kita di ADART udah ada regulasi atau peraturannya di situ. Kalau untuk jadi ketua DPM itu diangkat dari ex BEM. Jadi yang masa jabatan BEM ini udah habis dan mereka akan dialihkan jadi DPM gitu. Oke. Kecuali Sebelumnya gitu. ya periode BEM yang sebelumnya itu jadi ketua DPM. Tapi kalau misalnya pihak BEM periode sebelumnya ini tidak menyanggupi, itu bisa dipilih lewat UKM. UKM. Iya, UKM. Bisa lewat UKM, unit kegiatan mahasiswa atau dari mahasiswa aktif. Gitu. Oh, dari Mahasiswa aktif tapi yang dipilih oleh DPM periode sebelumnya. Gitu. Nah, untuk sekarang kalau Bang Acal sendiri sebelumnya apa nih? Kalau gua kebetulan gua mahasiswa aktif biasa yang langsung dipilih sama ketua DPM sebelumnya. Oh, dipilih tuh. Iya. Oke. Langsung dipilih. Nah, kalau ketua BEM gimana ya, Cukup berbeda bisa dibilang banget. Jadi kalau misalkan untuk presiden mahasiswa sendiri, saya belum lihat ada poin yang mana di ART-nya itu untuk peraturan pengangkatan presiden mahasiswa. Jadi mungkin untuk selanjutnya dari kita juga akan membentuk yang namanya POKM juga, itu nanti buat peraturan kandidat yang bakal naik ke si calonnya itu kualifikasinya apa aja harus dibangun. Jadi kalau misalkan untuk yang kemarin itu kita ada yang namanya pemilihan raya. Nah di situ kita ada kualifikasi yang dimana minimal dari semester 3 itu tetap dari mahasiswa aktif. Jadi baik dari ex BEM sebelumnya mereka bisa mencalonkan. Tapi biasanya kalau misalkan dalam internal BEM-nya sendiri itu diambilnya itu dari BPH-nya dulu. Mungkin dari sekretaris atau bendaranya. Jadi kayak ada turunannya gitu. Iya. Jadi kalau misalkan dalam suatu organisasi di BEM-nya nih ya, contoh mau ada yang mau next mau lanjutin jadi presiden mahasiswa harus turunan dulu. Maksudnya turunan tuh berdasarkan strukturnya dulu dari atas sampai ke bawah. Contoh mungkin dari bendara sampai sekretaris mereka nggak ada yang bisa masuk ntar ke Kemenlu, Kemenda, Kominfo-nya. Nah seperti itu kalau misalkan dari si BEM-nya sendiri. Tapi kalau misalkan nggak ada dari BEM-nya nggak ada yang mau nyalonin buat jadi naik ke presiden mahasiswa, ngambilnya di mahasiswa aktif. Tetap di mahasiswa aktif juga di sini ada kriterianya, yaitu pertama dia itu harus mahasiswa aktif dan batasnya itu minimal semester 3 dan minimal juga dia pernah pengalaman organisasi baik sebelum dia di kampus. Mungkin nanti bakal dicari tahu juga track record-nya, bakal dimintain suatu namanya surat keterangan pernah ikut organisasi mungkin di SMP atau SMA, itu boleh. Dan itu juga bakal jadi poin tambahan buat kualifikasi nanti kita tuh bakal di ini ya kayak dinilai gitu loh. Ntar ada wawancara yang dimana itu bakal jadi nilai plus kita juga kalau misalkan kita pernah punya track record organisasi. Nah setelah dari kita punya track record di situ, ntar kita langsung masuk ke sesi wawancara. Itu buat tambah-tambah poin juga sih buat kita. Nanti setelah dari kita wawancara, baru langsung masuk ke pemilihan raya tuh di situ. Yang nyoblos. Yang nyoblos. Jadi
dan saya sendiri kebetulan dari mahasiswa aktif, jadi bukan yang di ex-BEM yang sebelumnya yang masih tahun ajaran Bapak juga kan. Ya jadi begitu. Oh berarti tetap ya ada wawancara dulu gitu, ada tahapannya tuh prosesnya. Sama Bang, beda Sama. juga ada Ada wawancara juga. minimal. Buat ketua, terus kalau buat anggota DPR itu yang ex-BEM udah otomatis langsung jadi anggota. Enggak, jadi nanti ketua, misalnya mantan Presma periode sebelumnya ini kan diangkat jadi ketua DPM gitu. Nanti si ketua DPM yang baru ini akan mewawancarai untuk kestrukturan DPM-nya gitu. Jadi yang di bawah-bawah ketua DPM itu akan diwawancarai oleh ketuanya yang baru. Oh, oke. Bedanya kalau BEM di anggotanya diwawancara sama Dari kitanya sendiri. sama ketuanya juga ya? Oke. Karena mereka itu kan orang-orang yang bakal kerja sama kita. Jadi dari ininya Waktu itu lu diwawancara sama siapa tuh kalau boleh tahu? sama Bang Ray. Bang Rey, itu ex apa sih dia? Ex DPM ya? Bang Acal juga berarti? Iya, gue sama Bang Rey juga. Wah, Itu wawancara. Soalnya kan emang kemarin itu organisasi di Unping kan sempat mati di iya, iya, gue juga Makanya- ngerasa sih. jadi yang mengaktifkan lagi itu yang lumayan besar sumbangsinya itu ya. Tahun ini ya. Iya, Ajarannya di Bang Rey kemarin. Iya. Dan akhirnya ada DPM-nya juga udah kebentuk, BEM-nya udah kebentuk, dan akhirnya sekarang udah bisa berjalan ya, Bro? Iya, alhamdulillah sih bisa berjalan sekarang. Gitu Bang, mau nanya nih kalau misalnya ikut jadi anggota DPR itu ada minimal semesternya nggak? Nah, untuk di DPM sendiri ya, kan kalau misalnya untuk di BEM kan semester 3 ya minimalnya. Minimal, ya. Kalau di DPM itu kebetulan minimalnya semester 5. Gitu. Oh, ya. Kenapa di semester 5? Karena kan di ADART itu udah ada tulisannya bahwa ketua DPM itu diangkat dari ex BEM atau BEM periode sebelumnya. Yang otomatis BEM paling minimal itu semester 3, periode selesai itu semester 5. Iya. Baru masuk ke DPM. Karena setahun ya periode. Iya. Oke, berarti tuh buat kaula muda yang tertarik nih sama pengen masuk BEM atau DPM, apalagi yang pengen next nih generation yang pengen lanjutin BEM minimal semester 3 ya, dan DPM minimal semester 5 atau dicatat ya kalau udah. Nah, tapi nih gimana menurut kalian cara menarik menarik minat gitu mahasiswa buat berorganisasi nih? Siapa yang mau jawab dulu nih? Cara narik. Soalnya Sambil ngobrol aja kayaknya berdua deh. iya boleh. Enjoy lah. Jadi kalau misalkan bicara tentang menarik gitu kan. Kalau misalkan kita mau deketin seseorang kan apa dulu nih yang bikin value kita? Iya, dulu. ada nilai kan ya, ada value. Betul. Iya. Ibarat situ aja dulu. Ya misalkan kalau misalkan kita mau menarik hati minat mahasiswa untuk ikut berorganisasi, kita juga harus bisa nunjukin dulu unjuk gigi lah organisasi kita tuh apa biar mereka tahu dulu. Ya mungkin dari apa yang bisa mereka lihat aja secara langsung. Mungkin pengadaan event kah atau ya suatu bentuk acara lah kita lakuin. Nah dari situ kan mereka kan bakal melihat kayak sebenarnya organisasi ini tuh kayak contoh dari BEM itu sebenarnya ngapain aja, mereka kan udah tahu juga kan. Lu ada tambahan nggak? Kalau menurut gua nih ya, dari sudut pandang gua yang gua rasain dari awal masuk ke sini, dari awal jadi maba gua di sini, apa yang gak gua dapet di sini itu sebenarnya pengenalan tentang organisasi itu sendiri. Justru gua baru tahu organisasi dalam Unpin itu kayak gimana. Itu di semester 4 lah, sekitar semester 4 tuh gua baru agak-agak paham tuh organisasi di dalam Unpin ini kayak gimana. Jadi menurut gua momentum yang paling pas untuk menarik minat organisasi untuk mahasiswa itu ketika PKKMB. Tahun ajaran baru masuk. Ya, tahun ajaran baru masuk itu langsung dikenalkan aja dulu. Jangan sampai kayak kemarin lagi Organisasi Iya, gitu tuh. Iya. Di situ menurut gua paling penting di situ sih. Jadi dari jadi maba pun mereka udah sadar gitu organisasi di Iya. kayak gimana. Dan mereka udah tahu. Nah, sementara deh mahasiswa kita aja di Kaula Muda mungkin yang semesteran kita sama Bang. Gue juga merasa hal yang sama. Gue kayak baru paham organisasi mungkin di semester 2 lah. Karena kan sebelumnya emang benar-benar tahu jadi dari awalnya pun kita udah belum dikenalin gitu. Benar kata lu Bang. Belum dikenalin organisasi di Unbin tuh kayak gimana, ada apa aja. Nah, mungkin ya bisa dilakuin pas PKKMB ya itu ya. Iya. Kita harus Menurut gua momentum yang paling pas ya pas di PKKMB. ya tuh catat. Iya. Betul banget.
Karena begini, gimana kan first impression itu pertama kali First impression. contoh kita ngelihat ada cewek cakep nih. Ya. Cewek first impressionnya gimana ke kita nih friend? Maksudnya kita berusaha semenarik mungkin lah. Iya. Kan kayak tunjukin value kita gitu. Nah. Gitu. Cewek mungkin lebih paham nih. Jadi apa ya, ketemu pertama kali itu berkesan. Berkesan banget. Nah, bener bang. Berarti first impression di PKKMB tuh. DPM, BEM. Tapi ini bukan tentang cewek. Iya. Bukan tentang cewek nih kalau ini ya. Di saat ini biar apa ya? Biar mahasiswa tertarik lah dengan adanya organisasi gitu. Apalagi sekarang sangat sulit banget. Dan sebelumnya kami pun nih generasi COVID gitu. Masuk pun kita terbatas dan susah untuk pengenalan organisasi. Betul bang. Nah gue juga pengen tanya nih bang. Struktur yang ada di DPM dan sama di BEM. Mungkin gue ke DPM dulu deh. Pengen tahu strukturnya ada apa aja dari ketua. Di DPM itu strukturnya ada dari BPH itu ada ketua, wakil ketua, sekretaris sama bendahara. Untuk sekarang di periode ini di BPH-nya seperti itu. Kalau untuk di bawahnya lagi ada komisi 1, 2, dan 3. Di komisi 1 itu Departemen Administrasi dan Perundang-undangan. Yang satu lagi di Departemen Regulasi Kepanitiaan Khusus untuk ngebentuk panitia-panitia khusus tuh. Komisi. Nah, di komisi 1. Oh, komisi 1. Komisi 1. Di komisi 2 itu ada Humas dan Diplomatik Eksternal sama Administratif dan Budgeting. Departemennya ada 2 juga. Nah, di komisi 3 ada 2 departemen juga. Yang pertama Departemen Pengawas Organisasi. Yang kedua ada Departemen Informatika dan Penerapan. Kayak gitu. Untuk sekarang masih ada 3 komisi doang. Oh, 3 komisi terus ada lagi departemennya. Iya, berapa staf departemennya. Itu kalau yang informatika dan penerapan sih gitu. Nah, di informatika dan penerapan ini itu lebih ke bersinergi dengan pengawas organisasi gitu. Jadi mereka akan meminta data nanti misalnya laporan kegiatan ke BEM gitu. Soalnya di BEM juga kan ada tugas dan wewenangnya kan untuk pengawasan kan. Nah di situ nanti mereka akan meminta laporan tertulisnya seperti itu. Terus kayak misalnya nanti DPM itu mau ada proker BBM namanya, BBM Meetup, berbincang bareng mahasiswa gitu kan. Nah itu nanti subtopiknya itu diambil dari pada aspirasi yang udah ditaruh ini. Itu ya. Nah iya nanti bagian informatika itu yang ngurus itu. Kayak gitu. Sama kan informatika dan penerapan. Kalau penerapannya ini misalnya nanti ada pembentukan KPU di akhir tahun, regulasinya dibikin sama komisi 1 dan diterapkan sama komisi 3 gitu. Kayak gitu ya. Paham kali ya. Gimana teman-teman? Kalau ada yang bingung boleh tanya nih langsung ke ketua. Itu bingung yang nonton. Berarti totalnya ntar kita udah like. Berarti totalnya anggota DPM tuh semua ada berapa? Kalau untuk yang periode sekarang ada 13 orang. 13 orang. Biasanya satu departemen itu ada berapa orang? Satu departemen di komisi 1 itu ada 3 orang, komisi 2 juga sama, komisi 3 juga sama. 3 orang untuk sekarang. 3 orang. Oke. Kayak gitu ya struktur DPM. Nah kalau BEM sendiri dah. Kayak dari BEM sendiri pertama ada yang namanya presiden mahasiswa, terus ada wakilnya, wakil presiden mahasiswa. Untuk BPH-nya itu seperti biasa ada sekretaris sama Sama ya. Iya. Nah di bawahnya itu ada yang namanya kabinet. Yang pertama itu ada yang namanya Kementerian Luar Negeri. Keluar kampus. Ini aja begini. Gua tersinggung nih. Ini jangan dimasukin nih. Keluar gawat. Gawat. Saya lagi warna gawat lucu. Tolong gengsi ayo Gawat. Promo. Mongsa. Gawat. Luar kampus ya ini di Oreksi nih. Buat turunannya itu ada kabinetnya. Ya jadi di dalam kabinet ini yang pertama ada Kementerian Luar Kampus, yang kedua itu ada dalam kampusnya, yang ketiga kita ada Kominfo. Nah karena waktu saat pemilihan anggota rekrutmen sempat ada ini sih, ada beberapa hal yang mungkin gak bisa gua sebutin langsung dan belduk gitu ya, gak enak juga. Jadi di sini ada permasalahan yang dimana dari BEM sendiri, dari ketika gue nyalonin dan gue akhirnya jadi kepilih, gak ada yang namanya waktu itu pengkajian tentang kabinet-kabinetnya. Jadi waktu pas dibentuk waktu itu kita gak ada turunannya lagi, maksudnya turunan sini gak ada departemennya lagi di dalam
di dalam ya. Berarti lu ibaratnya ngebentuk itu otodidak tuh. Itu berdasarkan arahan yang di ART. Jadi di ART ini kan di ART BEM itu ada kabinet yang mana kita ngikutin aja di ART-nya kan ada Kemenlu, Kemenda, sama Kominfo. Di situ kita nggak ada turunan buat menentukan departemen di bawahnya. Nah, karena sebenarnya kan kita jadi apa ya, kalau misalkan kayak nggak ada turunan departemen lagi, jadi kayak kita tuh sulit untuk membagi job desk tugas ketika kita ada pelaksanaan suatu acara. Nah, di situ karena kita belum tahu ternyata hal itu tuh benar-benar penting ya. Karena kita juga belum ada arahan juga dari BEM yang lama pas itu. Jadi bahkan sampai sekarang kita tetap nggak ada departemennya, nggak ada departemen Turunannya per kabinet ya. per kabinet nggak ada. Nah di situ karena kita belum tahu ternyata hal itu tuh benar-benar penting ya. Karena kita juga belum ada arahan juga dari BEM yang lama pas itu. Jadi bahkan sampai sekarang kita tetap nggak ada departemennya, nggak ada departemen Turunannya per kabinet ya. per kabinet nggak ada. Tapi tetap kan lo tetap kayak ngarahin nih beberapa orang ini khusus ke sini. Tetap cek contoh dari Kemenda. Tuh. Mungkin secara formal nggak ada ya kita. Iya, belum ada tuh. Terus nggak ada, maksudnya dalam Kemenda itu departemen apa lagi nggak ada. Jadi contoh lah untuk mengurus yang berkaitan sama lembaga akademis, kayak contoh kegiatan seminar lah, contoh kan yang berkaitan sama akademis mahasiswa. Kita tetap nentuin orangnya satu itu aja. Iya. Jadi di dalam Kemenda sendiri di sini ada yang buat nanti ngurusin yang berkaitan sama akademis, non akademis. Bahkan ada kalau misalkan hubungan yang berkaitan sama event-event yang ada di luar kampus. Walaupun ntar masuknya dari Kemenlu pasti kan bakal dioper juga. Iya, ada eksekusinya nanti sama ada Kominfo juga buat nge-share-nya. ya, sama nanti siapa yang bertanggung jawab untuk pengurusan yang namanya regulasi. Ntar kalau pembentukan regulasi seperti kemarin kan bakal bersinambungan juga tuh ntar sama DPM tuh nantinya. Orangnya yang bakal bertanggung jawab tetap cuman satu itu tuh aja. Cuman kita nggak ada yang namanya formalitas di atas kertas itu untuk departemennya sendiri nggak ada. Belum ada ya. Ya mungkin nanti bakal kita masukin juga di ART-nya. Iya. Cuman kan itu untuk merubah atau mungkin menambahkan poin di dalam suatu ART-nya kan kita kan harus ada yang namanya nugas dulu. Iya. Dan itu kan nggak bisa langsung begitu aja kita. Ini ada aturannya juga. Jadi ya buat sekarang kita lakuin aja dulu. Lo tetap ngikutin itu. Ya, itu tergantung ya manajemen kitanya aja sih. Jadi berarti dari udah dibagi-bagi itu total berapa orang anggota BEM? Oh anggota ada sekarang 16 orang banyak sebelumnya ada. Iya oke. It's okay. Nah Ya gitulah. nyambung lagi ke yang tadi nih. Kan ketika kita gak tahu mungkin ada pandemi lagi ke depannya kan kita gak tahu tuh Bang. Nah, kayak kemarin aja waktu kita semester gue masih baru masuk kan masih pandemi tuh. Kayak popularitas BEM ataupun DPM kayak meredup, kita belum tahu apa-apa. Nah, menurut kalian tuh gimana buat cara naikin popularitas BEM sama DPM lagi nih? Ini mungkin sekarang lagi normal nih, tapi entah ada pandemi suatu saat. Nah begini nih, Gimana tuh? saya boleh minum ini. Oh iya, silakan minum dulu. Ini Pak, diminum aja. Nah soalnya nggak enak langsung ambil nih spot nih. Boleh. Ini belum masuk ya. Semoga Seadanya lah. Jadi buat naikin popularitas ya. Kayak contohnya aja, gua waktu maba tuh kayak gak tahu anjir BEM tuh sama sekali gak tahu dan kayak dipandang cuman organisasi doang gitu. Di sini ya. Ya di sini ya, di sini. Karena pada awal masuk kayak gitu dan gue juga belum paham tuh Bang apa DPM atau apa. Dan popularitasnya karena pandemi mungkin tuh. Jadi kita nggak terlalu mandang lah adanya organisasi. Menurut kalian gimana tuh? Oke mungkin kan kemungkinan maksudnya bakal kita kan di sini kan ngebahas ntar gimana ya kalau misalkan hal itu terjadi. Ya baiknya kan sih ada yang namanya langkah pencegahan. Cuman kan gitu nanya nih gimana nih kalau itu terjadi. Ya menurut gua pribadi ya setelah apa yang pernah terjadi sebelumnya ya, saya organisasi yang ada di BEM, terutama dari BEM juga, ya diperlukan orang yang sadar sih, orang yang sadar akan hal kayak gitu. Contohnya kayak kemarin nih,
kemarin sendiri kan sempat ada apa ya bisa dibilang kayak tidak ada informasi sama sekali sama kegiatan yang berkaitan sama badan eksekutif mahasiswa. Ya. Itu dari zaman gua semester 1 sampai masuk ke 3. Yang dimana itu gua langsung ada keinginan gitu kan untuk ya merubah lah maksudnya. Jangan sampai kayak terjadi lagi gitu. Mungkin kemarin penyebabnya mungkin ya karena kita lagi off aja tuh, di cut off semua tuh kegiatan organisasi karena kan kita lagi COVID. Ya. Sekiranya ada orang yang sadar akan hal seperti itu, lebih baik kalau misalkan ada orang yang sadar, ya mereka harusnya langsung gerak eksekusi, jangan cuman ngangong gitu. Langsung ngingetin kemana. Iya benar, maksudnya jangan sampai kayak kita jadi mahasiswa ya nggak masalah sih, kita banyak kritik dalam kepada suatu organisasi, nggak salah itu kalian, cuman kalau misalkan cuman ngomong doang gitu kan ya, kalau misalkan ngerasa kayak mereka bisa buat merubah sesuatu, tapi kalau misalkan mereka nggak gerak gitu kan, ini percuma sih. Bahkan kadang kayaknya untuk menghidupkan sesuatu itu tuh butuh kesadaran doang sebenarnya, tapi tetap juga harus ada eksekusi. Gue setuju. Nah, termasuk lu berdua orang yang sadar sih. Ya maksudnya sadar. Gue udah benar-benar sabar, enak. Udah minum hidrokopo tadi. Udah sadar. Ayo, Udah, maksudnya kalian sadar akan kekhawatiran itu loh berorganisasi. Ya kan? Lu kita akhirnya pengen mencalonkan diri. Gue pengen tahu dah, lu cerita lu ketika mencalonkan DPM. Mungkin kayak dia mengkhawatirkan nih, kok gak ada geraknya, gue pengen gerak eksekusi. Lu gimana? Kalau gue di Vinkom dulu tuh waktu semester berapa ya gue lupa. 4 ya? 4 meren. 4 ya? 4 mungkin. Semester 4 tuh di awal-awal lagi ada pemira kan. Jadi kan setahu gua itu awalnya itu emang organisasi di kita itu udah mati setahun lebih ya. Ya. Udah mati setahun lebih gara-gara COVID itu kan. Nah tiba-tiba ada KPU yang dibentuk sama ex-DPM yang sebenarnya udah gak ngejabat, tapi diminta sama pihak kampus untuk ngehidupin organisasi lagi. KPU dibentuk lah tuh KPU kan untuk pemira. Nah di situ sebetulnya juga mobilisasinya juga masih kurang itu. Mobilisasi untuk pemira itu masih kurang, khususnya di Fakultas Informatika dan Komputer ya. Di situ masih kurang banget. Jadi sekitar hamin 2 minggu lah baru ada mobilisasi terkait BEM itu fungsinya apa, tugas dan wewenangnya apa, itu ke mahasiswa-mahasiswa. Iya. Itu juga setelah diminta gitu. Setelah diminta gimana sih BEM itu apa sih? Gimana kita mau ikutan kan kalau misalnya kita aja nggak tahu gitu organisasi itu apa. Akhirnya dimobilisasi pada hamin 2 minggu itu. Dan di situ juga masih belum ada yang mau tuh untuk mencalonkan kan. Sedangkan di Fakbis ini udah ada yang mencalonkan gitu kan. Di Fitkom belum ada sama sekali. Nah, itu gue yang ngomong ke kelasan gue sih, khususnya kan yang di apa namanya? Yang diduluin lah untuk ikut organisasi di semester 5 itu. Karena di semester 3 itu belum cukup pengetahuan kan, belum cukup pengetahuan terkait organisasi, perihal akademiknya juga masih lagi repot-repotnya lah di semester 3. Jadi semester 5 yang dikejar, akhirnya gue bilang ke teman-teman gue siapa yang mau nyalonin, minta penjelasan sekelas tuh. Bahkan kelas SI sama kelas TI itu yang reguler. Dijelasin lah tuh semuanya segala macem. Akhirnya kita dapat 2 calon dari situ, dari SI dan dari TI. Yang waktu itu kita tahu Jesaya sama Jonathan. Iya. Gitu. Dan untuk maju ke pemira itu sampai ke debat capres itu persiapannya itu kurang lebih cuma seminggu. Kalau ngerasa tersiap udah segitu, Iya. ini jadi bahas Sunda nih tuan. Nasib kita emang bener-bener cuma seminggu gitu. Ya dengan pengetahuan yang sedikit itu, kita beraniin diri. Waktu itu gue jadi jurkam di situ, jadi juru kampanye. Iya. Ya gue tahu tuh ceritanya waktu sama Adrin juga tuh juru kampanye lu kan. Iya. Nggak, emang mungkin menurut gue sih ya, dan gue rasa ntar harus ada perubahan juga. Itu kan jadi koreksi yang evaluasi. Mungkin buat kedepannya gue ini kan harus ada aturan juga sih. Ntar harus bikin aturan juga kayak nanti harus ada kah kayak sosialisasi lagi berkaitan sama pemilihan itu kan buat BEM sendiri atau mungkin DPM sendiri gitu kan ke mahasiswa lain. Ya mungkin kalau misalkan yang udah pernah ikut organisasi di kampus gitu ya mungkin mereka bakal paham lah sedikit baik. Cuman tetap sih harus ada sosialisasi lagi. Cuman ya kadang juga yang aneh nih yang gue alami kemarin ya waktu pas debat. Ada suatu pertanyaan itu tuh yang harusnya itu gue sebagai mahasiswa aktif, maksudnya gue di luar pernah jadi BEM sebelumnya, kayak gue ditanyain hal-hal yang sebenarnya itu tuh ada di ART-nya si BEM,
Bahkan kayak gue tuh nggak dikasih filenya sama sekali. Gue harus minta kemana, gue kan nggak tahu wajah-wajah siapa BEM yang mana. Dan pertanyaannya itu pertanyaan yang sebenarnya itu ada sebenarnya di AFT, cuman gue yang sebagai kayak mahasiswa biasa kan sebenarnya gue nggak pernah ikut organisasi juga di UNBI. Gue ditanyain hal-hal kayak gitu, ya gue kan kagak tahan gue anjir. Jadi maksudnya kalau bisa untuk kedepannya, dan gue juga bakal terapin sih nanti kalau misalkan ada pemira, kalau bisa kasih pemahaman dulu yang berkaitan poin-poin yang ada di ART-nya itu, kayak peranan Presma sebagai apa, wewenangnya kan ada tuh semua di ART, turunannya juga sama dari Kemenlu, Kominfo, biar mereka paham aja dulu. Maksudnya kayak kita mau melamar kerja di suatu perusahaan, masa sih kita nggak cari tahu dulu tentang perusahaan itu kan? Masa kita cuman nanya-nanya doang ke teman kita, itu kan kayak kurang banget gitu. Jadi kalau sekiranya XB mau nyalonin, mungkin dari Kemenlu atau Kemenlu terserah, ya nggak masalah. Mereka kan udah tahu dapurnya kayak gimana. Tapi sekiranya nanti ada pencalonan di luar dari badan eksekutifnya sendiri, dari mahasiswa aktif, harusnya kayak mereka dikasih pemahaman dulu yang sama. Jangan sampai mereka ntar suatu saat kepilih kaget nih, oh ternyata kayak begini. Ya tugas gua. Ya jadi intinya ini keresahan lu lah. Pada pemira sebelumnya, sama juga tadi juga Mbak Acal mengatakan kayak seminggu persiapannya, jadi kurang banget lah. Jadi ini jadi evaluasi bareng-bareng kali ya, antara BEM sama DPM. Kita nanti next pemira atau pemilihan DPM selanjutnya tahun depan nggak ada lagi tuh yang kayak gitu itu, ya enggak, biar enak next generation yang nerusin kalian gitu. Iya, so kan kemarin juga pas debat capres itu emang minim banget persiapan kan dari kedua belah pihak gitu, yang dari paslon 1 sama paslon 2 gitu. Terus tiba-tiba pertanyaannya juga pada di luar nalar semua kan. Nah, banyak kan tuh, apalagi dari organisasi-organisasi luar. Iya yang pro kelas atau yang Ada yang dari mahasiswa aktif juga. Pertanyaan-pertanyaannya itu yang sebenarnya emang belum kapasitasnya si calon itu untuk menjawab pertanyaan itu. Jadi gue pengennya nanti sih sebenarnya pas debat capres nih dibikin list aja tuh apa yang dilarang, pertanyaan dilarang tuh apa, misalnya yang di luar konteks gitu kan, yang nggak berpengaruh terhadap pencalonan dia, yang nggak perlu ada tuh pertanyaan itu. Iya tuh. Kalau kemarin kan peraturannya cuma nggak boleh politik doang kan. Mungkin nanti bisa ditambahin lagi tuh aturan-aturan yang nggak boleh ditanyain. Paling gue pengen nambahin sih aturan ini pertanyaan tentang cinta diperbolehkan. Iya. Kayak gini, Status maksudnya apa nih? kadang kita kewalahan ngurusin kayak begituan. Lu ntar masalah asmara hancur ke bawah organisasi kan. Iya seperti sudah sih harusnya. Jangan aja ya tanyain tuh dari gue mau nanya. Iya. Boleh. Ntar lu atur aja deh ya. Pokoknya itu evaluasi itu kita buat next pemilihan ya. Biar nggak ada kagok-kagok lagi. Kayak belum menguasai tapi udah ditanya sama yang di luar nalar, kayaknya persiapannya sih ya yang harus lebih Persiapannya harus lebih lama lah waktunya. Biar lebih pada siap juga untuk. Berarti kalau buat yang nyusun next pemilihan tuh berarti sekarang di tahun sekarang Buat pemira. ya Buat pemira itu nanti khusus dari KPU. dari KPU. Untuk yang nyusun capres segala macam itu. Nah boleh deh nyambung gue juga. Nah kalau KPU sendiri kan tadi kita bahas BEM, DPM. Nah KPU sendiri itu dibuat kepanitiaan khusus berarti ya Bang ya? Dibuat kepanitiaan khusus KPU. Biasanya ketuanya itu ada persyaratan nggak kalau pengen jadi ketua KPU? Nah ini kan regulasi kepanitiaan khusus untuk KPU ini lagi mau kita kaji ya. Baru mau Kita kaji. Jadi mungkin ditunggu aja next infonya. Untuk kriteria-kriteria Oke. KPU. Kalau yang sebelumnya, gua tahu kalau nggak salah si Majid ya. Ya, sebelumnya Majid ketua KPU. Nah berarti panitia-panitianya itu masih bebas waktu itu ya? Siapa Iya, bebas dulu. Setahu gua sih masih bebas ya. Soalnya si Majid juga waktu itu kalau nggak salah semester 2. Semester 2. Oke. Setahu gua masih bebas belum. Mungkin nanti akan dibikin peraturan-peraturan yang lebih rinci lagi. PR lagi ya. PR lagi ya. Soalnya banyak banget peraturan-peraturan yang harus dibuat gitu. Iya. Nggak ada. Memang belum ada. Yang apa lah kita jangan sampai kayak ngasih banyak PR juga ntar buat yang Nah itu. ya pusing aja sekarang gitu ya masalah. Gak masalah. Selagi BEM dan DPM bisa kerja sama dan berhubungan baik, pasti bisa. Itu. Nah nyambung nih. Selama ini berarti kita udah setengah periode lah ya. Ya,
setengah periode, setengah jalan nih. Ada nggak ada selekan atau perdebatan antara BEM sama DPM? Kenapa ya? Gara-gara lah pengen Itu berani. Jadi ngelitik aku lamaan. Itu gimana? itu sedang Itu pribadi. Itu di meja kopi. Personal itu ya. Pesona. Gimana ceritanya? mainnya sepi itu aja. Dulu Oke. itu kalau misalkan apa ya? Perbedaan pendapat gitu. Ada sih. Perbedaan keyakinan. Itu banyak. Perbedaan. Jangan Berat. Oke. Nah, itu udah. Udah. Jadi kalau misal kemarin tuh kayak Apa tuh? ada satu problem kayak ya baiknya gue harus ngobrol langsung. Jadi kayak kemarin ya ngechat si Acal juga paling kayak kita ngopi dulu yuk, kita obrolin gini gitu kan. Takutnya yang namanya manusia kan punya tensi juga gitu kan, marah-marah ntar teh baku hantam kan, itu kan penyakit banget masih ya. Ya boleh tuh. Boleh gitu. Profesional harusnya. Jadi paling kalau misalkan dari pengalaman sebelumnya, dari gue pribadi nggak pernah sih ngerasa kayak apa berbeda pendapat sampai benar-benar cekcok bukan diem dan cekcok. Gak ada tuh. Maksudnya kalau ada perbedaan pendapat mah ada, tapi nggak sampai. Tapi diselesain kan? Iya. Tapi Diomongin aja. Nah, kalau Iqbal ada gak ngerasa Seingat gue dari awal kita jabat, Tris. Seingat gue sih kalau untuk seleksi nggak pernah ya. Oke. Kalau untuk berbeda pendapat ya wajar lah. Wajar lah. Wajar banget kan. Wajar banget. Jadi dari awal kita ngejabat tuh mungkin ada 1-2 kali kita beda pendapat ya. Mungkin yang gue inget yang itu yang apa di Islam. Di handap tuh Nonton. yang mana nih? Yang mana nih? Satu dari dia dulu. Yang pembahasan poin ini yang ada di Iya itu seingat gue seingat gue yang pembahasan di ADART tugas dan wewenang Komisi 2 kan. Yang di situ tuh seingat gue kita pernah beda pendapat di situ. Kenapa beda pendapatnya? Waktu itu si Karis bilang bahwa ini nggak cocok lah gitu ditulis di ADART. Sedangkan gue berpikirnya bahwa ADART itu kan kita harus jalanin dulu kan baru kita tahu gitu. Jadi gue mikirnya kita jalanin dulu, kita tahu salah atau enggaknya nanti setelah kita jalanin dulu gitu. Baru kita bisa ubah atau enggak tugas dan wewenang itu. Gitu. Nah, dan waktu pas itu gua tujuan kayak langsung sampein aja nih ke DPM ya, jangan takutnya gua nggak mau kayak jadi unek-unek nanti di depannya. Gua lebih baik sampai ini gua udah ngerasa kayaknya itu gak baik ini ya udah Sensol. gua tahu suatu saat itu nggak bakal bisa dirubah saat ini juga kan. Iya. Yang penting ngomongin aja dulu. Itu komunikasi penting tuh. Iya. Kadang tuh kayak perselisihan itu sebenarnya tercipta dari masa-masa sepele. Karena dipendam. Iya itu. Lama-kelamaan was spilling, udah. Itu lebih ke personal ya. Enggak, dalam Organisasi. mungkin kayak jadi tidak percaya lagi. Iya mungkin tuh ya Kalau misalkan kita diem aja terus diomong dari belakang kanan gitu kan. Perempuan sih biasanya. Bukan karena ini gua maksudnya karena Gak boleh stereotip. Udah gender nih. Gak boleh. maaf gue mah. Intinya komunikasikan. Lost feeling apa lost trick? Last break. Kalau strike bisa berjuang lagi Pak. Oh iya. Last feeling udah benar-benar no. Kan ada yang lain lost feeling. Nggak bisa gitu, perasaan nggak bisa dibagi ke orang yang lain. Oke. Sulit buat ngebentuk perasaan baru lagi. Waduh. Karis 2023. Gibran tambahin gabung. Ada kayaknya dan lainnya. Oke, ini gue juga pengen nanya sekalian nih ke kaula muda. Kita udah banyak bahas tadi tentang BEM dan DPM. Nah, kalian nih mungkin personal yang tahu tentang apa yang perlu dirubah misalnya dari BEM dan DPM, silakan kalian tinggal tulis aja di kolom komentar di bawah ya. Nah, gimana sih gue pengen nanya nih Bang. Kayak kalian ada perbedaan gak sih? Kan lu udah setengah jalan nih, udah setengah periode kayak sebelum jadi ketua organisasi sama sekarang lagi menjalani perbedaannya apa? Soalnya Ya, kalau dari gue sendiri sih, dulu sebelum ikut organisasi, sebelum masuk di DPM ini dulu sibuk banget tugas ya dulu mah ya. Nah, sibuk banget ngerjain tugas tuh, apalagi di Finkom kan banyak banget tugas lah gitu. Dari semester 1 sampai semester 4. Dan di semester 4 ini gue mulai kenal sama organisasi dan gue mulai masuk di semester 5 awal, gue mulai masuk DPM.
menurutku perbedaan yang signifikan itu sebenarnya tadinya ya, gue tuh kalau ada tugas kelompok gitu, itu yang bagian ngerapi-rapihin dokumen, rapi-rapihin margin segala macem itu ya bukan bagian gue gitu kalau di kelompok. Sedangkan di DPM ini gue harus banget memperhatikan hal-hal tersebut. Ya, harus Gue harus ngurus legalitas, surat ini itu gitu. Walaupun itu sebenarnya tugas sekretaris, tapi emang DPM kerjaannya ya surat menyurat, kertas-kertasan, perundang-undangan dan sebagainya gitu, regulasi-regulasi. Jadi otomatis gue harus mempelajari itu semua. Dan harus juga mau tuh lihat-liatin periksa-periksa. Iya. Otomatis gue sekarang bukan tugas tapi bikin draft sidang, bikin regulasi-regulasi, peraturan-peraturan di organisasi gitu. Tapi lebih seru lah ya. Jadi harus mau tuh. Gue udah jadi Lebih seru banget. Lebih seru banget. kayak serpasan sih. Lebih serius. Lebih serius. Nah itu maksudnya. Nggak kayak dulu bercanda mulu. Nah, oke, gue bisa simpulin organisasi yang ada di kampus tuh menarik banget buat kalian yang nggak cuman balik kuliah pada tugas doang kayak Bang Acal tadi. Nggak selalu tentang akademik, ada juga non akademik. Lu bisa aktif di kampus, mungkin lu berminat jadi BM, anggota BM atau DPM tuh perbedaannya kayak tadi, kayak BM tuh lu bagian eksekusinya, sedangkan DPM tadi kayak Bang Acal bilang kayak surat menyurat, lu bikin regulasi kayak gitu. Terus kayak prosedur lu pengen jadi ketua juga tetap lu harus berkualifikasi gitu. Lu harus minimal kayak Aris itu waktu BM dia minimal semester 3, Bang Acal minimal semester 5, jadi gak sembarangan juga. Dan ya gue harap next nanti ke depannya bakal ada penerus orang-orang yang sadar akan kekhawatirannya di kampus, dan semoga kalian juga berminat untuk berorganisasi nih setelah tahu banyak informasi yang sharing hari ini. Nah, makasih banget buat kalian yang udah hadir, udah sharing juga tentang organisasi yang ada di kampus. Next buat teman-teman kaula muda yang pengen request next guest star-nya mau apa, pembahasannya mau apa, boleh banget DM ke IG kami @bm_km_unbin. Nah, gua tutup sekarang. Gua kata terakhir boleh gak? Oh boleh. Tadi kan pesan-pesan buat maba ya. Iya. Kalau sekarang gue mau pesan-pesan buat khususnya yang di semester akhir dan semua Gen Z lah. Gue mau ngutip dari buku yang pernah gue baca, buku puisi karyanya John Milton. Judulnya Paradise Lost. Di dalam buku itu ada satu kalimat dari tokoh setan yang menegaskan bahwa pikiran dia sendirilah tempatnya. Dan di situ surga bisa dijadikan neraka, neraka bisa menjelma surga. Jadi dari kutipan itu sebenarnya menjadarkan gua khususnya bahwa terkadang sebagian besar masalah itu justru diperberat oleh pikiran kita sendiri. Gokil. Makasih quote-nya. Udah lu ada quote gak? Ada quote gak? Makasih Bang Acal. Quote-nya kita tutup podcast episode 3. Bye. Bye guys.